Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cincin Kehidupan. Tidak semua pengkhianatan datang dari orang asing. Kadang luka paling dalam justru lahir dari rumah yang kita anggap tempat paling aman. Hari ini kita akan menyaksikan kisah seorang wanita bernama Alia yang hidupnya berubah total setelah ia diperlakukan bukan sebagai istri, melainkan sebagai pembantu di rumah mertuanya sendiri. Namun yang lebih menyakitkan bukan itu saja. Suaminya Raka justru diam-diam menghamburkan uang untuk seorang wanita bernama Nadine yang mengaku anak pengusaha kaya. Padahal di balik semua kemewahan itu tersimpan kebohongan besar yang perlahan mulai terungkap. Sampai akhirnya satu fakta mengejutkan menghancurkan semuanya. Nadine ternyata bukan siapa-siapa, melainkan seorang penipu online yang sudah lama diburu polisi. Dan saat kebenaran itu terbongkar, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan di rumah itu. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan, manipulasi, dan harga sebuah kepercayaan yang terlalu mahal untuk dibayar. Jika kamu siap mengikuti kisah selengkapnya, kita mulai dari awal kehidupan mereka. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari Cincin Kehidupan. Yuk kita mulai ceritanya. Saat aku disuruh jadi pembantu di rumah mertua sendiri, suamiku justru menghamburkan uang untuk pelakor yang mengaku anak pengusaha. Hingga akhirnya terbongkar wanita itu hanyalah penipu online yang dicari polisi. Kehidupan awal Alia dan Raka. Alia dan Raka memulai kehidupan rumah tangga mereka dengan sederhana, jauh dari kata mewah, namun penuh harapan. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil kontrakan di pinggiran kota, dengan perabot seadanya dan kondisi yang seringkali harus dihemat untuk sekadar memenuhi kebutuhan harian. Setiap pagi, Alia bangun lebih awal daripada Raka. Ia menyiapkan sarapan sederhana, nasi hangat dengan lauk yang kadang hanya telur atau tempe goreng. Bukan karena mereka tidak punya mimpi, tetapi karena mereka sedang berjuang merangkai hidup dari bawah. Alia tidak pernah mengeluh. Baginya, kebersamaan dengan Raka sudah lebih dari cukup untuk membuatnya bertahan. Raka saat itu adalah pria yang berbeda. Ia masih hangat, masih sering tersenyum, dan masih suka menggenggam tangan Alia setiap kali pulang kerja. Meski penghasilannya tidak besar, Raka selalu berusaha terlihat kuat di depan Alia. Ia sering berkata bahwa semua ini hanya sementara, dan suatu hari mereka akan hidup lebih baik. Aku janji, Al, kita akan punya hidup yang lebih layak, ucap Raka suatu malam sambil duduk di lantai ruang tamu kecil mereka. Alia hanya tersenyum, tidak menuntut banyak. Ia percaya pada kata-kata itu, bukan karena Raka sempurna, tetapi karena Alia mencintainya dengan tulus, tanpa syarat. Hari-hari mereka diisi dengan rutinitas sederhana. Raka bekerja dari pagi hingga sore, sementara Alia sesekali membantu pekerjaan kecil dari rumah tetangga untuk menambah pemasukan. Uang mereka selalu cukup-cukup saja, bahkan seringkali harus diputar otak agar tidak kekurangan di akhir bulan. Namun di balik kesederhanaan itu, Alia merasa bahagia. Ia masih melihat Raka sebagai sosok suami yang berjuang, bukan sebagai pria yang akan berubah suatu hari nanti. Setiap malam, mereka masih berbagi cerita kecil, tentang pekerjaan, tentang lelah, bahkan tentang hal-hal sepele yang membuat mereka tertawa bersama. Di masa itu, tidak ada jarak di antara mereka. Tidak ada kebohongan. Tidak ada rahasia. Hanya dua orang muda yang sedang mencoba bertahan di dunia yang tidak selalu ramah. Namun tanpa mereka sadari, fondasi kecil itu mulai diuji oleh waktu. Bukan oleh kekurangan, tetapi oleh perubahan yang perlahan mulai tumbuh di hati salah satu dari mereka. Dan disinilah semuanya berawal, dari sebuah kehidupan sederhana yang tampak tenang, sebelum akhirnya retak sedikit demi sedikit tanpa disadari. Awal masuk rumah mertua. Keputusan itu datang bukan dalam suasana yang mudah. Kondisi ekonomi yang semakin menekan membuat Raka akhirnya mengajak Alia untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya. Alasannya terdengar sederhana, agar bisa lebih hemat dan menata ulang kehidupan mereka dari awal. Alia tidak langsung menjawab. Ia memandang koper kecil di sudut kamar mereka,
lalu menatap Raka yang tampak serius menunggu responsnya. Dalam hatinya ada keraguan, tetapi ia tidak ingin menjadi penghalang bagi suaminya yang sedang berusaha bangkit. Kalau itu bisa membantu kita, aku ikut, jawab Alia akhirnya pelan. Hari kepindahan itu terasa seperti langkah awal yang tidak sepenuhnya ia pahami maknanya. Rumah mertua Raka tampak besar dibandingkan tempat tinggal mereka sebelumnya. Dindingnya kokoh, perabotnya lebih lengkap, dan suasananya terasa jauh lebih tertata. Namun bagi Alia, tempat baru itu tidak otomatis berarti kenyamanan. Sejak hari pertama, Alia sudah mulai merasakan perubahan sikap. Fiona, ibu mertua Raka, menyambutnya dengan senyum tipis yang sulit ditebak maknanya. Dimas, ayah mertua Raka, lebih banyak diam dan mengamati dari kejauhan. Di sini, semuanya harus rapi dan teratur, ucap Fiona singkat saat menunjukkan bagian rumah. Alia mengangguk sopan, mencoba menyesuaikan diri. Ia berpikir mungkin ini hanya proses adaptasi biasa. Namun tanpa disadari, posisinya mulai bergeser. Bukan sebagai tamu, bukan pula sebagai anggota keluarga yang setara, tetapi sebagai orang yang diharapkan membantu. Hari-hari berikutnya, Alia mulai diberi tugas demi tugas. Membersihkan rumah, mencuci, memasak, hingga mengurus hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan akan menjadi tanggung jawabnya di rumah suaminya sendiri. Raka pada awalnya masih terlihat peduli. Ia sesekali membantu atau sekadar bertanya apakah Alia lelah. Namun semakin lama, perhatian itu mulai berkurang, digantikan oleh kesibukan dan sikap yang mulai terasa jauh. Alia tidak banyak mengeluh. Ia menahan semua perasaannya sendiri. Baginya, selama ini adalah jalan untuk bertahan bersama Raka. Ia akan menjalaninya. Namun di balik senyumnya yang tetap ia jaga, Alia mulai merasakan sesuatu yang perlahan berubah. Bukan hanya pada rumah itu, tetapi juga pada orang-orang di dalamnya. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil yang ia ambil hari itu, masuk ke rumah mertua, akan menjadi awal dari babak hidup yang jauh lebih rumit dari yang pernah ia bayangkan. Perubahan sikap Raka. Hari-hari setelah Alia tinggal di rumah mertua perlahan terasa berbeda. Bukan karena tempatnya, tetapi karena Raka yang mulai berubah tanpa penjelasan yang jelas. Pria yang dulu hangat dan mudah tersenyum kini mulai menjadi sosok yang sulit ditebak. Awalnya hanya hal kecil. Raka mulai sering pulang lebih larut dari biasanya. Jika dulu ia selalu memberi kabar, kini pesan singkat Alia sering tidak dibalas. Saat Alia bertanya, jawabannya singkat, seolah tidak ingin percakapan itu berlanjut. Kerja lembur. Begitu Raka berkata tanpa menatap mata Alia. Alia mengangguk, mencoba memahami. Ia berpikir mungkin beban kerja Raka memang sedang berat. Ia tidak ingin menjadi istri yang terlalu banyak bertanya. Apalagi di rumah mertua yang suasananya sudah membuatnya harus ekstra hati-hati dalam bersikap. Namun perubahan itu tidak berhenti di jam pulang kerja. Sikap Raka di rumah juga mulai terasa dingin. Ia tidak lagi sering duduk bersama Alia seperti dulu. Bahkan ketika mereka berada di satu ruangan, Raka lebih sering sibuk dengan ponselnya atau langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Alia mulai merasa seperti ada jarak yang perlahan terbentuk, meski ia tidak tahu kapan tepatnya itu dimulai. Suatu malam, Alia menunggu Raka di ruang makan dengan makanan yang masih hangat. Jam sudah menunjukkan lewat dari biasanya Raka pulang. Ketika akhirnya pintu terbuka, Raka masuk dengan wajah lelah dan langkah cepat. "Aku sudah masak," kata Alia pelan, berusaha tersenyum. Raka hanya mengangguk sekilas. "Aku sudah makan di luar," jawabnya singkat, lalu berjalan melewati Alia begitu saja. Alia terdiam. Sendok yang ia pegang seolah menjadi lebih berat dari biasanya. Ia tidak marah. Hanya bingung dengan perubahan yang terasa terlalu cepat itu. Di kamar, suasana pun tidak lagi sama. Percakapan mereka semakin jarang. Jika dulu Raka sering bercerita tentang hari-harinya, kini ia lebih banyak diam atau menghindar. Setiap kali Alia mencoba membuka pembicaraan, jawaban Raka terasa seperti tembok yang sulit ditembus. Ada masalah apa sebenarnya? Akhirnya Alia memberanikan diri bertanya suatu malam.
Raka menatapnya sekilas, lalu menarik napas panjang. Tidak ada apa-apa. Kamu terlalu banyak berpikir. Kalimat itu membuat Alia terdiam. Bukan karena keras, tetapi karena dinginnya. Sejak saat itu, Alia mulai menyimpan banyak pertanyaan dalam dirinya sendiri. Ia masih mencintai Raka, masih ingin memahami suaminya, tetapi perlahan ia mulai merasa seperti sedang hidup bersama seseorang yang semakin menjauh, meski secara fisik masih ada di sampingnya. Dan perubahan itu baru permulaan, karena tanpa Alia sadari, Raka bukan hanya berubah dalam sikap, tetapi juga mulai membuka pintu pada kehidupan lain yang belum ia ketahui. Tekanan dari mertua. Seiring waktu, suasana di rumah itu tidak hanya berubah karena sikap Raka, tetapi juga karena perlakuan Fiona dan Dimas terhadap Alia yang mulai terasa semakin jelas batasnya. Pada awalnya, Alia masih mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia hanya perlu beradaptasi. Namun perlahan, cara mereka berbicara dan memberi perintah mulai mengikis perasaan itu sedikit demi sedikit. Fiona adalah yang paling sering memberi arahan. Nada suaranya tegas, tanpa banyak basa-basi. Setiap pagi, sebelum Alia sempat mengatur dirinya sendiri, sudah ada daftar pekerjaan yang harus diselesaikan. Lantai belum dipel, dapur belum rapi, itu semua dikerjakan dulu, ucap Fiona sambil melintas begitu saja, tanpa menunggu jawaban. Alia mengangguk dan langsung bergerak. Ia tidak membantah, tidak juga memperlihatkan keberatan. Ia memilih diam, karena merasa itu cara terbaik untuk menjaga suasana tetap tenang. Namun semakin hari, batas antara membantu dan diperintah semakin kabur. Dimas pun jarang berbicara langsung pada Alia, tetapi setiap kali ia lewat dan melihat sesuatu yang menurutnya kurang, komentarnya selalu singkat dan menusuk. Di rumah ini harus cepat dan bersih, katanya suatu sore tanpa menatap Alia. Alia hanya menjawab pelan, "Baik, Pak." Raka yang dulu pernah menjadi tempat Alia bersandar kini justru semakin jarang terlibat. Saat berada di rumah, ia lebih banyak berada di kamar atau sibuk dengan urusannya sendiri. Ketika Alia mencoba bercerita tentang kelelahan atau tekanan yang ia rasakan, respons Raka selalu sama, singkat dan tidak mendalam. "Biasalah, kamu harus bisa menyesuaikan diri." Kalimat itu membuat Alia belajar untuk tidak terlalu banyak mengeluh. Ia mulai menahan semua perasaannya sendiri, bahkan ketika tubuhnya sudah lelah. Hari-hari Alia kini dipenuhi rutinitas tanpa jeda. Bangun lebih pagi, membersihkan rumah, memasak, mencuci, lalu mengulang lagi tanpa banyak waktu untuk dirinya sendiri. Tidak ada lagi momen duduk santai atau sekadar berbicara hangat seperti sebelumnya. Yang paling terasa bagi Alia bukanlah pekerjaan itu sendiri, melainkan cara ia dipandang. Bukan lagi sebagai menantu, bukan pula sebagai bagian dari keluarga yang setara, melainkan seseorang yang wajar, diberi tugas tanpa banyak pertanyaan. Namun Alia tetap bertahan. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya sementara. Bahwa suatu saat keadaan akan kembali seperti dulu, ketika Raka masih bersamanya sepenuhnya. Meski begitu, jauh di dalam hatinya, Alia mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman, seperti perlahan kehilangan tempatnya sendiri di rumah yang seharusnya juga menjadi rumahnya. Dan tanpa ia sadari, tekanan yang datang dari Fiona dan Dimas bukan hanya membuatnya lelah, tetapi juga perlahan mengubah cara Alia memandang kehidupannya sendiri. Alia terjebak peran pembantu. Hari demi hari di rumah itu berjalan dengan pola yang hampir tidak pernah berubah. Alia mulai terbiasa bangun lebih awal dari semua orang, bahkan sebelum rumah benar-benar terisi suara aktivitas. Ia sudah tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu diperintah lagi. Lantai yang harus dipel, dapur yang harus dibersihkan, pakaian yang harus dicuci, semuanya perlahan menjadi tanggung jawab yang melekat pada dirinya, seolah sudah menjadi aturan tidak tertulis di rumah itu. Tidak ada lagi yang mengingatkan, karena kini semua orang sudah menganggap Alia akan melakukannya. Fiona sering hanya memberi tatapan singkat jika ada yang kurang rapi, lalu berlalu begitu saja. Dimas bahkan semakin jarang berkomentar, seolah kehadiran Alia di rumah itu hanya bagian dari sistem yang sudah berjalan. Alia tidak pernah benar-benar menolak.
Setiap kali ia merasa lelah, ia hanya menarik napas panjang lalu melanjutkan pekerjaannya. Dalam pikirannya, ia masih mencoba bertahan demi Raka, demi rumah tangga yang dulu pernah ia yakini. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah tanpa ia sadari. Alia tidak lagi diminta membantu. Ia sudah mulai diharapkan selalu siap. Jika ada pekerjaan yang belum selesai, itu menjadi hal yang dianggap wajar untuk langsung ditangani olehnya. Jika ada kekacauan kecil di rumah, nama Alia seperti otomatis menjadi solusi pertama. Bahkan Raka pun mulai menganggap keadaan itu sebagai sesuatu yang biasa. Ketika melihat Alia sibuk sejak pagi hingga malam, ia tidak lagi bertanya apakah istrinya lelah atau butuh bantuan. "Ya sudah, kamu kan di rumah." Begitu Raka pernah berkata singkat sambil lewat. Kalimat itu tidak terdengar kasar, tetapi bagi Alia, ada sesuatu yang perlahan mengubah maknanya. Sejak saat itu, Alia seperti kehilangan ruang untuk berhenti. Bahkan ketika tubuhnya sudah terasa berat, ia tetap melanjutkan pekerjaan rumah tanpa benar-benar memikirkan dirinya sendiri. Ia mulai makan lebih cepat, istirahat lebih singkat, dan hampir tidak punya waktu untuk sekadar duduk diam tanpa beban pikiran. Di dalam rumah itu, Alia perlahan tidak lagi diperlakukan sebagai bagian dari keluarga yang berbagi peran. Ia menjadi seseorang yang selalu siap mengisi kekosongan pekerjaan, tanpa perlu banyak diperhatikan. Namun yang paling menyakitkan bukan hanya pekerjaan yang semakin banyak, melainkan kesunyian yang menyertainya. Tidak ada lagi yang benar-benar bertanya bagaimana perasaannya. Tidak ada lagi percakapan hangat seperti dulu. Bahkan Raka, yang seharusnya menjadi tempatnya bersandar, kini terasa semakin jauh meski berada di rumah yang sama. Alia mulai menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Ia tidak lagi hanya tinggal di rumah mertua, ia seperti terjebak dalam peran yang tidak pernah ia pilih sejak awal. Dan tanpa ia sadari, perubahan itu bukan hanya soal pekerjaan, tetapi awal dari hilangnya dirinya sendiri secara perlahan. Munculnya sosok Nadine. Di tengah rutinitas Alia yang semakin melelahkan, kehidupan Raka mulai menunjukkan arah yang berbeda tanpa sepengetahuan siapapun di rumah itu. Semua berawal dari perubahan kecil dalam kebiasaan Raka yang tidak lagi hanya berputar pada pekerjaan dan rumah. Ia mulai lebih sering keluar dengan alasan yang tidak selalu ia jelaskan. Jika dulu Alia masih mendapat sedikit cerita tentang hari Raka, kini jawaban itu semakin jarang diberikan. "Ada urusan," begitu Raka sering berkata singkat sebelum pergi. Suatu hari, Raka bertemu dengan seseorang yang kemudian mengubah banyak hal dalam hidupnya. Namanya Nadine. Nadine adalah sosok yang berbeda dari lingkungan yang selama ini Raka kenal. Ia tampil percaya diri, rapi, dan selalu terlihat seolah dunia berada dalam genggamannya. Cara bicaranya tenang, tapi ada daya tarik yang membuat orang mudah memperhatikannya. Pertemuan mereka tidak terasa seperti sesuatu yang besar pada awalnya. Hanya percakapan ringan, saling mengenal dalam situasi yang tampak biasa. Namun dari sana, Raka mulai memperhatikan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Nadine tidak terlihat seperti orang yang kesulitan hidup. Ia berbicara tentang tempat-tempat mahal, gaya hidup yang nyaman, dan orang-orang penting yang katanya ada di sekitarnya. Semua itu membuat Raka tanpa sadar mulai terpengaruh. Setiap kali Nadine muncul, ada kepercayaan diri yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak banyak bertanya tentang masa lalu Raka, tidak menghakimi, dan justru membuat Raka merasa lebih diakui sebagai pria. Bagi Raka yang mulai merasa tertekan dengan kehidupan sehari-hari, terutama di rumah yang penuh tuntutan dan perubahan, kehadiran Nadine terasa seperti ruang baru yang lebih ringan. Alia tidak mengetahui apapun tentang pertemuan itu. Di rumah, ia tetap menjalani hari seperti biasa, membersihkan, memasak, dan merapikan segala hal yang seolah tidak pernah selesai. Sementara itu, Raka mulai memiliki alasan baru untuk keluar rumah lebih sering. Alasan yang tidak lagi sekadar pekerjaan. Nadine perlahan menjadi nama yang mulai hadir dalam pikirannya, meski ia sendiri belum sepenuhnya menyadari kemana arah hubungan itu akan berkembang. Dan di saat Alia masih berjuang bertahan dalam rutinitasnya yang semakin berat, sebuah pintu lain telah terbuka di kehidupan Raka,
pintu yang tanpa disadari akan membawa perubahan besar dalam rumah tangga mereka. Raka tergoda. Awalnya Raka menganggap pertemuannya dengan Nadine hanya sebagai hal biasa. Sekadar selingan percakapan di tengah penatnya hidup. Namun semakin sering mereka bertemu, batas itu perlahan mulai kabur tanpa ia sadari. Nadine selalu hadir dengan cara yang membuat Raka merasa hidupnya tidak serumit biasanya. Ia tidak menuntut penjelasan panjang, tidak mengeluh, dan selalu tampak percaya diri dalam setiap situasi. Bagi Raka yang mulai merasa tertekan oleh keadaan rumah dan hidup yang berjalan monoton, kehadiran itu terasa seperti pelarian yang menyenangkan. Perubahan mulai terlihat dari cara Raka menggunakan waktunya. Ia semakin sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan yang tidak pernah dijelaskan secara rinci kepada Alia. Setiap pertanyaan yang datang hanya dijawab dengan singkat, seolah tidak ada ruang untuk diskusi lebih jauh. Namun yang paling berubah bukan hanya waktunya, tetapi juga cara Raka mengeluarkan uangnya. Awalnya hanya hal kecil. Makan di tempat yang lebih mahal dari biasanya. Membelikan sesuatu yang sederhana saat bertemu Nadine. Lalu perlahan menjadi lebih besar, lebih sering, dan tanpa banyak pertimbangan. Raka mulai merasa bahwa ia ingin terlihat seperti pria yang mampu. Bukan hanya di depan Nadine, tetapi juga di depan dirinya sendiri. Setiap kali bersama Nadine, ia merasa perlu menunjukkan sesuatu, bahwa ia bukan pria biasa yang hidup dalam keterbatasan. Tanpa disadari, pengeluarannya mulai melampaui batas kewajaran. Uang yang seharusnya ia pikirkan untuk kebutuhan rumah, perlahan terbagi tanpa perhitungan yang matang. Di rumah, Alia tidak pernah tahu perubahan itu. Ia masih sibuk dengan rutinitasnya yang semakin padat, tidak menyadari bahwa kondisi keuangan mereka mulai tergeser ke arah yang berbeda. Setiap kali Raka pulang, ia tetap bersikap seperti biasa, dingin, singkat, dan tidak banyak bicara. "Aku ada urusan," menjadi jawaban yang semakin sering terdengar. Sementara itu, Nadine semakin sering hadir dalam hidup Raka. Bukan hanya sebagai teman bicara, tetapi sebagai seseorang yang perlahan membuat Raka merasa bahwa hidupnya bisa lebih dari yang ia jalani sekarang. Semakin lama, Raka mulai tidak lagi menghitung apa yang ia keluarkan. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana mempertahankan kesan yang ia bangun di depan Nadine. Dan di titik itu, tanpa ia sadari, Raka tidak hanya tergoda oleh sosok Nadine, tetapi juga oleh versi dirinya sendiri yang ingin ia buktikan, meski harus mengorbankan banyak hal yang selama ini ia miliki. Kemewahan palsu Nadine. Semakin sering Raka bertemu Nadine, semakin kuat pula citra yang dibangun perempuan itu di hadapannya. Nadine selalu tampil seolah hidupnya berada di level yang jauh di atas kebanyakan orang. Mobil yang ia tumpangi, pakaian yang ia kenakan, hingga cara ia berbicara tentang kehidupan, semuanya memberi kesan kemewahan yang meyakinkan. Pada awalnya Raka tidak terlalu memikirkan detail itu. Namun perlahan, cerita-cerita yang keluar dari mulut Nadine mulai membentuk gambaran baru di kepalanya. Suatu sore di sebuah kafe yang cukup mahal, Nadine duduk dengan santai sambil memainkan gelas minumannya. Ia tersenyum tipis, lalu mulai bercerita dengan nada yang penuh keyakinan. "Aku sebenarnya dari keluarga pengusaha," ucap Nadine ringan, seolah itu hal yang biasa. Raka yang duduk di hadapannya langsung menatap lebih serius. Kata, "pengusaha," itu seperti membuka ruang baru dalam pikirannya. Nadine melanjutkan ceritanya tanpa ragu, menyebut bahwa keluarganya memiliki beberapa usaha besar di berbagai kota, dengan gaya bicara yang terdengar sangat meyakinkan. "Aku cuma lagi pengen hidup sendiri dulu, menikmati hidup tanpa terlalu dikekang," lanjutnya sambil tersenyum. Raka mendengarkan tanpa banyak menyela. Di dalam hatinya, ada rasa kagum yang perlahan tumbuh. Bukan hanya pada Nadine, tetapi juga pada dunia yang ia ceritakan. Setiap detail yang Nadine sampaikan selalu terdengar meyakinkan. Cara ia memesan makanan tanpa melihat harga, cara ia berbicara tentang perjalanan keluar kota, hingga sikapnya yang tidak pernah terlihat khawatir soal uang, semuanya membuat Raka semakin percaya bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang dari latar belakang yang benar-benar berbeda. Tanpa sadar, Raka mulai membandingkan hidupnya sendiri. Hidup yang sederhana, penuh tekanan,
dan belakangan terasa semakin rumit di rumah bersama Alia dan keluarganya. Di sisi lain, Nadine terus menjaga citra itu dengan sangat rapi. Ia tidak pernah terlihat kesulitan, tidak pernah membahas hal-hal yang bisa meruntuhkan gambarnya sebagai anak orang kaya. Setiap percakapan selalu diarahkan agar ia tetap terlihat berada di atas. Raka mulai merasa bahwa dirinya sedang masuk ke dunia yang lebih besar dari hidupnya sendiri. Dunia yang membuatnya merasa lebih dihargai, lebih diperhatikan, dan lebih berarti. Namun di balik semua itu, tidak ada yang ia sadari. Kemewahan yang ditampilkan Nadine hanyalah lapisan tipis yang disusun dengan sangat hati-hati. Dan semakin Raka terjebak dalam cerita itu, semakin ia menjauh dari kenyataan yang sebenarnya sedang menunggunya untuk terbongkar. Alia mulai curiga. Alia tidak langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang besar sedang berubah dalam rumah tangganya. Perubahan itu datang perlahan, seperti retakan kecil yang awalnya tidak terlihat, namun semakin lama semakin jelas terasa. Semua bermula dari hal-hal sederhana yang mulai tidak konsisten. Raka kini lebih sering pulang dengan alasan yang berbeda-beda. Kadang lembur, kadang ada urusan mendadak, dan kadang hanya diam tanpa penjelasan. Alia yang dulu terbiasa menerima jawaban singkat itu, kini mulai merasakan ada sesuatu yang tidak wajar di baliknya. Bukan hanya soal waktu, tetapi juga soal uang. Alia mulai memperhatikan bahwa Raka lebih sering mengeluarkan uang tanpa penjelasan yang jelas. Beberapa kebutuhan rumah mulai terasa terhambat, meski tidak pernah dijelaskan secara langsung oleh Raka. Ketika Alia mencoba bertanya dengan hati-hati, jawabannya selalu sama, singkat dan menghindar. Lagi ada pengeluaran kerja, kata Raka tanpa menatap lama. Namun Alia mulai melihat ketidaksinkronan kecil yang sulit ia abaikan. Ada hari-hari di mana Raka terlihat lebih rapi dari biasanya, memakai pakaian yang bukan kebiasaannya, atau pulang dengan suasana hati yang terlalu ringan dibandingkan beban hidup yang seharusnya mereka jalani. Suatu malam, Alia menemukan hal yang membuatnya berhenti sejenak. Di meja kecil ruang tamu, ia melihat struk pembayaran dari tempat yang asing baginya, tempat yang jelas bukan kebutuhan sehari-hari mereka. Jumlahnya tidak kecil. Alia memegang kertas itu cukup lama, mencoba memahami apa sebenarnya yang terjadi. Saat Raka masuk, Alia langsung menunjukkan struk itu. "Ini dari mana?" tanyanya pelan, berusaha tidak terdengar menuduh. Raka terdiam sejenak. Wajahnya berubah, tapi hanya sesaat. "Teman kerja," jawabnya cepat, lalu mengambil kertas itu dari tangan Alia. "Biasa, urusan kantor." Alia mengangguk, tapi di dalam dirinya, jawaban itu tidak sepenuhnya diterima. Bukan karena ia ingin curiga tanpa alasan, tetapi karena ada pola yang mulai terbentuk, pola yang tidak lagi terasa jujur seperti dulu. Sejak saat itu, Alia mulai lebih memperhatikan. Ia tidak lagi sekadar menjalani hari, tetapi juga mengamati perubahan kecil yang sebelumnya ia abaikan. Cara Raka memegang ponselnya, cara ia menjawab pertanyaan, hingga cara ia menghindari pembicaraan tertentu. Dan yang paling membuat Alia gelisah bukan hanya kebohongan yang mulai terasa, tetapi perubahan sikap Raka yang semakin jauh secara emosional, meski secara fisik masih berada di rumah yang sama. Alia mulai bertanya pada dirinya sendiri, bukan dengan suara keras, tetapi dalam diam yang panjang. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dalam hidup suaminya? Namun jawaban itu belum datang. Yang ada justru semakin banyak tanda tanya yang perlahan mengisi pikirannya, tanpa satupun penjelasan yang benar-benar jelas. Perlakuan semakin buruk. Suasana di rumah itu semakin terasa berat bagi Alia. Jika dulu ia masih berusaha menenangkan dirinya dengan anggapan bahwa semua ini hanya fase adaptasi, kini perlahan ia mulai menyadari bahwa sikap Fiona dan Dimas terhadapnya tidak lagi sekadar tegas, tetapi sudah berubah menjadi merendahkan. Setiap hari selalu ada saja hal yang dipermasalahkan. Entah pekerjaan yang dianggap kurang cepat, hasil bersih-bersih yang dianggap tidak sempurna, atau hal kecil yang sebenarnya sepele namun dibesar-besarkan. Fiona sering berbicara dengan nada yang membuat Alia hanya bisa menunduk. Orang lain itu bisa lebih rapi, lebih cepat. "Kamu ini harusnya belajar," ucapnya suatu pagi sambil melihat hasil pekerjaan Alia di dapur.
Alia hanya mengangguk pelan. Ia tidak menjawab, bukan karena tidak punya kata, tetapi karena ia sudah belajar bahwa jawaban seringkali tidak mengubah apapun di rumah itu. Namun yang paling menyakitkan bukan hanya kritik, melainkan perbandingan yang mulai muncul secara terang-terangan. Nama itu, Nadine, mulai disebut-sebut oleh Fiona, meski Alia tidak pernah benar-benar tahu sejauh apa hubungan Nadine dengan kehidupan Raka di luar rumah. Coba lihat, kalau perempuan itu rapi, percaya diri, tahu cara membawa diri, ujar Fiona suatu sore dengan nada yang terdengar seperti sindiran. Bukan seperti, ya begini. Kalimat itu tidak perlu dilanjutkan. Alia sudah mengerti arah maksudnya. Dimas pun kadang ikut memberi komentar singkat yang terasa dingin. Kalau mau dihargai, ya harus bisa menunjukkan kualitas, katanya tanpa menatap Alia lama-lama. Alia mulai merasakan bahwa kehadirannya di rumah itu bukan lagi dianggap sebagai bagian dari keluarga, melainkan sebagai standar yang selalu dibandingkan dengan sesuatu yang tidak pernah ia lihat secara langsung. Yang membuatnya semakin bingung adalah nama Nadine yang terus muncul, seolah perempuan itu adalah sosok yang sudah sangat dikenal di rumah tersebut, meski Alia sendiri tidak pernah diberi penjelasan yang jelas. Sementara itu, Raka tetap tidak banyak berubah di hadapan Alia. Ia semakin jarang berbicara, semakin sering menghindar, dan seolah hidup dalam dunianya sendiri yang tidak lagi sepenuhnya bisa dijangkau oleh Alia. Di tengah semua itu, Alia hanya bisa bertahan. Ia menjalankan hari demi hari dengan diam, sambil menahan semua perasaan yang tidak lagi punya tempat untuk disampaikan. Namun di dalam dirinya, luka itu mulai menumpuk. Bukan hanya karena pekerjaan yang tidak pernah habis, tetapi karena ia mulai merasa bahwa dirinya tidak lagi dilihat sebagai manusia yang utuh, melainkan sebagai pembanding yang selalu kalah dalam cerita yang bahkan tidak ia pahami sepenuhnya. Dan tanpa ia sadari, tekanan dari rumah itu bukan hanya membuatnya lelah, tetapi perlahan mulai mengikis kepercayaannya pada tempat yang dulu ia sebut sebagai keluarga. Pertemuan rahasia. Malam itu, Raka kembali berpamitan dengan alasan yang sudah semakin sering terdengar di telinga Alia. Ada urusan kerja sebentar, ucapnya singkat sambil merapikan penampilan di depan cermin. Alia yang sedang membereskan dapur hanya mengangguk pelan. Ia tidak lagi bertanya terlalu banyak seperti dulu. Bukan karena sudah tidak peduli, tetapi karena setiap pertanyaan sering berakhir dengan jawaban yang dingin atau menghindar. Setelah Raka pergi, rumah terasa seperti lebih sunyi dari biasanya. Alia berdiri sejenak di dapur, menatap pintu yang baru saja ditutup. Ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan, seperti sesuatu yang tidak terlihat sedang menjauh darinya. Sementara itu, Raka melaju di jalanan kota dengan pikirannya yang sudah tidak sepenuhnya berada di rumah. Ponselnya bergetar beberapa kali, dan di layar hanya muncul satu nama yang membuatnya langsung merespons tanpa ragu. Nadine. Tanpa banyak kata, Raka mengubah arah perjalanannya. Beberapa saat kemudian, ia tiba di sebuah hotel mewah yang selama ini tidak pernah ia masuki dalam kehidupan normalnya. Lampu-lampu di lobi memantulkan kesan hangat sekaligus dingin, seperti dunia yang berbeda dari tempat ia biasanya berada. Di sana, Nadine sudah menunggu. Ia duduk dengan tenang di sofa lobi, tampil rapi seperti biasa. Wajahnya terlihat santai, seolah tidak ada beban apapun dalam hidupnya. Saat melihat Raka datang, ia hanya tersenyum kecil, senyum yang membuat Raka merasa seolah dirinya memang sudah ditunggu sejak lama. "Kamu lama," ucap Nadine pelan. Raka hanya tersenyum kecil, sedikit gugup namun berusaha terlihat biasa. Macet. Mereka kemudian naik ke salah satu kamar hotel. Suasana di dalamnya jauh lebih mewah daripada apapun yang biasa Raka lihat. Cahaya lampu yang lembut, aroma ruangan yang bersih, dan suasana yang tenang membuat Raka merasa seperti keluar dari kehidupannya sendiri untuk sementara waktu. Di sana, percakapan mereka mengalir tanpa tekanan. Nadine berbicara tentang hal-hal ringan, tentang hidup yang katanya penuh kebebasan, tentang rencana-rencana yang terdengar menarik tanpa harus terlalu banyak berpikir. Raka mendengarkan, dan semakin lama, ia semakin tenggelam dalam rasa nyaman yang tidak ia dapatkan di rumah. Tidak ada tuntutan, tidak ada tekanan, tidak ada perasaan bersalah yang langsung terlihat. Hanya dirinya,
dan Nadine yang membuat dunia terasa lebih ringan, meski hanya untuk sementara. Namun di balik semua itu, Raka tidak pernah benar-benar berhenti untuk bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sebenarnya sedang ia kejar? Yang ia tahu hanyalah satu hal, setiap kali bersama Nadine, ia merasa seperti menjadi versi dirinya yang berbeda, versi yang tidak harus menghadapi kenyataan yang semakin rumit di rumah. Dan malam itu, tanpa disadari, batas antara kebohongan dan kenyamanan mulai semakin kabur. Sementara di rumah, Alia masih menunggu sesuatu yang tidak ia ketahui sedang dijauhkan darinya. Uang mengalir deras. Setelah pertemuan-pertemuan rahasia itu, hubungan Raka dan Nadine semakin berjalan tanpa batas yang jelas. Raka mulai merasa bahwa setiap momen bersama Nadine harus diiringi dengan sesuatu. Bukan sekadar waktu dan perhatian, tetapi juga uang dan kemewahan. Awalnya, Raka tidak menyadari perubahan itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Ia menganggapnya wajar, sebagai bentuk menghargai seseorang yang membuatnya merasa lebih hidup dan dihargai. Namun perlahan, kebiasaan itu berubah menjadi pola yang terus berulang. Setiap kali bertemu, selalu ada pengeluaran baru. Raka mulai membayar makan di tempat-tempat mahal tanpa banyak berpikir. Ia memesan kamar hotel dengan fasilitas lebih baik dari sebelumnya, membeli barang-barang yang diminta Nadine tanpa banyak pertimbangan, bahkan memberi hadiah yang nilainya tidak lagi kecil. Di hadapan Nadine, Raka ingin terlihat mampu. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan pria biasa yang hidup terbatas. Setiap transaksi menjadi cara untuk membangun citra dirinya sendiri di mata Nadine. Sementara itu, Nadine menerima semua itu dengan tenang. Ia tidak pernah terlihat menolak, tidak juga terlalu banyak bertanya. Sikapnya tetap percaya diri, seolah semua yang diberikan Raka memang sudah seharusnya terjadi. "Aku suka kalau kamu perhatian seperti ini," ucap Nadine suatu kali dengan senyum ringan. Kalimat sederhana itu cukup membuat Raka merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang benar. Tanpa disadari, aliran uang Raka semakin deras. Ia mulai mengatur ulang pengeluaran pribadinya, bahkan mengurangi hal-hal penting tanpa banyak berpikir. Uang yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan rumah tangganya bersama Alia, perlahan bergeser ke arah yang berbeda. Di rumah, Alia tidak melihat perubahan itu secara langsung, tetapi dampaknya mulai terasa samar. Beberapa kebutuhan mulai tertunda, suasana finansial terasa lebih ketat, meski tidak pernah dijelaskan secara terbuka oleh Raka. Namun Raka selalu punya alasan. Setiap kali Alia mencoba bertanya, jawabannya tetap sama. Singkat, cepat, dan tidak membuka ruang diskusi. Lagi banyak pengeluaran kerja. Di sisi lain, Nadine semakin menjadi pusat dari dunia kecil yang dibangun Raka. Setiap kali Raka bertemu dengannya, ia merasa seperti sedang berada di versi hidup yang lebih tinggi, lebih bebas, dan lebih diakui. Dan tanpa ia sadari, setiap langkah kecil yang ia ambil untuk mempertahankan kesan itu, justru semakin menjauhkan dirinya dari realitas yang sebenarnya sedang ia abaikan. Uang bukan lagi sekadar alat. Bagi Raka, ia mulai menjadi tiket untuk tetap berada di dunia yang ia takut kehilangan, meski dunia itu sendiri dibangun di atas sesuatu yang rapuh dan tidak sepenuhnya nyata. Alia dilarang bertanya. Alia semakin sering merasakan keganjilan dalam rumah tangganya, tetapi setiap kali ia mencoba mencari jawaban, ia justru seperti menabrak tembok yang tidak bisa ditembus. Hari itu, Raka pulang lebih malam dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah, namun ada sesuatu yang berbeda, bukan sekadar lelah fisik, tetapi seperti seseorang yang pikirannya sedang penuh oleh hal lain. Alia sudah menyiapkan makan malam sederhana seperti biasa. Ia menunggu dengan sabar, duduk di meja makan tanpa banyak suara. Ketika Raka masuk, Alia mencoba tersenyum kecil, berharap suasana bisa sedikit hangat seperti dulu. Namun Raka hanya melewati meja makan tanpa banyak reaksi. "Aku sudah masak," kata Alia pelan, mencoba membuka percakapan. Raka hanya mengangguk singkat. "Nanti saja." Alia menatap suaminya yang langsung menuju kamar. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk tidak diam lagi. Semua pertanyaan yang selama ini ia tahan akhirnya terasa menumpuk terlalu berat untuk disimpan sendiri. Beberapa menit kemudian,
Alia menyusul ke kamar. "Raka, aku mau tanya sesuatu," ucapnya hati-hati. Raka yang sedang membuka kemeja langsung berhenti sejenak. Ia menoleh, namun tidak langsung menjawab. "Akhir-akhir ini kamu sering berubah. Kamu jarang di rumah. Kamu juga, kayak ada yang disembunyikan," lanjut Alia dengan suara yang berusaha tetap tenang. Seketika suasana berubah. Raka menghela napas panjang, lalu menutup lemari dengan sedikit keras. "Kenapa sih kamu selalu curiga?" Alia terdiam, tapi tetap mencoba bicara. "Aku cuma ingin tahu. Kita ini suami istri, Rak." Kalimat itu belum selesai, tetapi Raka sudah memotongnya. "Sudah cukup, Al." Suara Raka meninggi. "Kamu nggak perlu ikut campur urusan aku di luar." Alia terdiam. Matanya menatap Raka, tidak percaya dengan nada yang baru saja ia dengar. "Urusan di luar?" ulang Alia pelan. Raka terlihat semakin tidak sabar. "Iya. Kamu nggak perlu tahu semua hal. Yang penting aku tetap kerja, tetap pulang." Suasana kamar menjadi dingin. Alia berdiri diam, seolah kata-kata Raka baru saja menarik jarak yang lebih jauh di antara mereka. "Aku cuma takut kita jauh." Suara Alia melemah. Namun Raka sudah tidak lagi benar-benar mendengarkan. "Jangan terlalu banyak tanya," katanya tegas. "Aku nggak suka kamu seperti ini." Kalimat itu seperti penutup percakapan. Bukan hanya menghentikan pertanyaan Alia, tetapi juga seolah menghapus ruang bagi Alia untuk berbicara. Alia akhirnya diam. Ia menunduk, menahan semua rasa yang tidak lagi bisa ia keluarkan. Raka kembali merapikan dirinya, seolah percakapan itu tidak pernah sepenting yang dirasakan Alia. Lalu ia keluar dari kamar, meninggalkan Alia sendirian dengan pikirannya yang semakin penuh tanda tanya. Dan malam itu, Alia benar-benar memahami satu hal baru yang menyakitkan, bahwa bertanya pun kini sudah menjadi sesuatu yang tidak lagi diterima dalam hidupnya bersama Raka. Kecurigaan semakin kuat. Setelah pertengkaran di kamar itu, Alia tidak lagi sama. Bukan karena ia berhenti mencintai Raka, tetapi karena ia mulai kehilangan cara untuk mempercayai apapun yang dikatakan suaminya. Hari-hari berikutnya, Alia berubah menjadi lebih diam, tetapi pikirannya justru semakin aktif. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu mungkin ia abaikan. Setiap keterlambatan Raka, setiap alasan yang terdengar terlalu singkat, dan setiap momen ketika Raka sibuk dengan ponselnya, semuanya kini terasa seperti potongan teka-teki yang belum lengkap. Alia tidak langsung menuduh. Ia tidak ingin gegabah. Namun di dalam dirinya, ada dorongan kuat untuk mencari kebenaran, apapun bentuknya. Ia mulai mengingat kembali pola-pola yang sudah terjadi sejak lama. Cara Raka sering keluar rumah tanpa penjelasan jelas. Perubahan sikapnya yang semakin dingin. Dan yang paling mengganggu, ketidaksinkronan antara pengeluaran dan kondisi rumah tangga mereka. Semua itu membuat Alia akhirnya mengambil keputusan diam-diam. Ia harus mencari tahu sendiri. Awalnya, ia hanya memperhatikan lebih dalam. Alia mulai mengingat jam-jam Raka pergi dan pulang. Ia mencoba mencocokkan alasan yang diberikan dengan kenyataan yang ia lihat. Namun semakin ia mengamati, semakin banyak celah yang ia temukan. Suatu malam, ketika Raka tertidur lebih awal dari biasanya, ponsel yang ia letakkan di meja kecil sempat menyala karena notifikasi. Alia yang sedang lewat tanpa sengaja melihat nama yang muncul di layar itu. Nadine. Hanya satu nama itu yang membuat langkah Alia terhenti sejenak. Jantungnya tidak langsung panik, tetapi ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Rasa curiga yang selama ini hanya berupa bayangan, kini mulai memiliki bentuk yang lebih jelas. Alia tidak langsung mengambil ponsel itu. Ia hanya berdiri diam beberapa detik, lalu berjalan pelan keluar kamar, seolah tidak melihat apapun. Namun malam itu, pikirannya tidak lagi tenang. Keesokan harinya, Alia mulai lebih berhati-hati. Ia memperhatikan waktu Raka pergi, dan mencoba mencocokkannya dengan perubahan sikap yang terjadi. Ia bahkan mulai mencatat hal-hal kecil di kepalanya, seperti kapan Raka terlalu lama membalas pesan atau kapan ia tiba-tiba tampak terburu-buru keluar rumah.
Setiap detail kecil mulai terasa penting. Alia juga mulai memperhatikan cara Raka menjaga ponselnya. Tidak lagi diletakkan sembarangan seperti dulu, tetapi selalu berada di dekatnya, seolah ada sesuatu yang tidak boleh dilihat orang lain. Semakin banyak hal yang ia perhatikan, semakin kuat keyakinan di dalam dirinya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Namun Alia masih menahan diri. Ia tidak ingin langsung mengambil kesimpulan tanpa bukti yang jelas. Ia tahu, sekali ia melangkah terlalu jauh, tidak akan mudah untuk kembali. Tetapi di sisi lain, ia juga mulai merasa bahwa diam bukan lagi pilihan. Dan tanpa disadari, Alia kini sudah berada di titik di mana rasa ingin tahu berubah menjadi kebutuhan untuk mengetahui kebenaran. Meski kebenaran itu mungkin akan menghancurkan apa yang selama ini ia pertahankan. Nadine menguasai Raka. Perubahan Raka semakin jelas dari hari ke hari. Bukan lagi sekadar soal kesibukan atau jarang di rumah, tetapi tentang cara ia memprioritaskan hidupnya yang sudah mulai bergeser. Jika dulu Alia masih bisa merasakan sedikit perhatian dari Raka meski dalam keadaan sederhana, kini hal itu benar-benar memudar. Raka seperti hadir secara fisik, tetapi pikirannya berada di tempat lain. Nama itu, Nadine, semakin sering menjadi pusat tanpa harus disebut secara langsung di depan Alia. Ada perubahan pada Raka yang sulit disembunyikan. Cara ia tersenyum sendiri pada ponselnya, cara ia lebih cepat bersiap saat keluar rumah, dan cara ia tidak lagi benar-benar memperhatikan percakapan di meja makan. Alia mencoba bertahan dengan kebiasaannya sendiri. Ia tetap menyiapkan makanan, tetap menjaga rumah, tetap menjalani rutinitas yang sudah lama menjadi bagian hidupnya. Namun kini, semua itu terasa seperti dilakukan sendirian. Raka mulai kehilangan ketertarikan pada hal-hal kecil yang dulu menjadi bagian dari mereka berdua. Percakapan sederhana pun jarang terjadi. Bahkan ketika Alia mencoba membuka pembicaraan, Raka sering menjawab tanpa benar-benar mendengarkan. Iya, atau nanti aja, menjadi jawaban yang paling sering keluar. Namun yang paling terasa bagi Alia bukan hanya jarak emosional itu, melainkan bagaimana Raka mulai benar-benar tidak peduli pada kehadirannya. Suatu malam, Alia mencoba menunggu Raka yang pulang lebih larut dari biasanya. Makanan sudah dingin di meja, tetapi ia tetap duduk menunggu. Ketika Raka akhirnya datang, ia tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap suasana rumah. Tanpa banyak kata, Raka langsung masuk kamar. Alia yang masih duduk di ruang makan hanya menatap ke arah pintu kamar yang tertutup. Tidak ada sapaan, tidak ada penjelasan, tidak ada rasa bersalah yang terlihat. Di sisi lain, Raka semakin tenggelam dalam dunianya sendiri bersama Nadine. Setiap pesan, setiap pertemuan, dan setiap momen yang ia habiskan bersama wanita itu membuatnya merasa seolah hidupnya lebih hidup dari sebelumnya. Nadine tidak pernah menuntut penjelasan panjang. Ia tidak menekan Raka dengan pertanyaan yang rumit. Ia hadir sebagai seseorang yang membuat Raka merasa dihargai tanpa harus banyak menjelaskan dirinya. Dan justru disitulah Raka semakin terikat. Tanpa ia sadari, perhatiannya pada Alia perlahan tergantikan oleh kenyamanan yang ia temukan di luar rumah. Ia tidak lagi melihat perubahan yang terjadi di dalam rumah tangganya, atau mungkin memilih untuk tidak melihatnya. Sementara Alia, yang semakin sering diam dalam kebingungannya sendiri, mulai menyadari satu hal yang semakin sulit ia abaikan, bahwa dirinya tidak lagi berada di pusat kehidupan Raka. Dan perlahan, tanpa suara, Nadine mulai mengambil tempat yang dulu pernah ia miliki. Alia dihina di rumah sendiri. Hari itu suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya, meski aktivitas tetap berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Alia bangun lebih pagi, seperti biasa, dan langsung memulai pekerjaan rumah tanpa banyak bicara. Namun ada sesuatu yang berbeda di udara rumah itu, seperti ketegangan yang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan. Fiona sudah lebih dulu berada di dapur. Tatapannya tajam sejak Alia masuk ke ruangan itu. Tidak ada sapaan hangat, hanya keheningan yang terasa menekan. Alia tetap bekerja seperti biasa, mencoba tidak memikirkan apapun yang aneh. Sampai akhirnya, tanpa peringatan, Fiona membuka suara. Sekarang kamu sadar nggak sih posisi kamu di rumah ini? Alia berhenti sejenak.
Tangannya masih memegang kain lap, tapi gerakannya terhenti. Ia menoleh pelan. "Maksud ibu?" tanya Alia hati-hati. Fiona menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, lalu menghela napas kecil seperti menahan sesuatu yang sudah lama dipendam. "Jujur saja ya, Alia, kamu itu sebenarnya tidak cocok untuk Raka." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa basa-basi, tanpa ditahan. Alia terdiam. Ia tidak langsung menjawab, seolah mencoba memastikan apakah ia salah dengar. Dari arah ruang makan, Dimas yang sejak tadi duduk diam akhirnya ikut bersuara dengan nada datar. "Dalam rumah tangga itu harus ada keseimbangan. Bukan cuma bertahan, tapi juga membawa nilai." Alia menatap mereka berdua, bingung harus merespons bagaimana. Ia tidak pernah merasa dirinya sempurna, tetapi mendengar dirinya tidak pantas diucapkan secara langsung di rumah yang ia tinggali, membuat dadanya terasa sesak. "Alia sudah berusaha," ucapnya pelan, hampir seperti berbisik. Fiona langsung memotong. "Berusaha itu tidak cukup kalau hasilnya tetap seperti ini." Suasana dapur menjadi semakin berat. Alia menunduk, menahan perasaan yang mulai naik ke dada. Ia tidak marah, tetapi ada rasa sakit yang sulit dijelaskan. Yang membuatnya lebih terpukul bukan hanya kata-kata itu, tetapi bagaimana mereka mengatakannya seolah itu adalah sesuatu yang sudah pasti benar. Seolah ia memang tidak layak sejak awal. Di tengah keheningan itu, Raka yang baru keluar dari kamar hanya melewati mereka tanpa banyak perhatian. Ia sempat melirik sekilas, namun tidak berhenti, tidak bertanya, dan tidak mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Alia melihatnya, berharap ada sesuatu, reaksi kecil, pembelaan, atau setidaknya pertanyaan. Namun yang ia dapatkan hanya kepergian Raka yang tenang, seolah tidak ada apapun yang perlu dipedulikan. Dan saat itu, Alia benar-benar merasakan sesuatu yang lebih menyakitkan dari hinaan itu sendiri, bukan hanya dari mertua, tetapi dari kesunyian Raka yang semakin jelas menunjukkan bahwa ia mulai sendirian di rumah yang dulu ia anggap miliknya juga. Raka mengumumkan perubahan. Sejak pagi, suasana rumah sudah terasa tidak biasa. Alia menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi ada beban yang belum hilang sejak ucapan Fiona dan Dimas kemarin. Ia masih mencoba menenangkan dirinya sendiri, meski hatinya terasa semakin lelah. Raka baru keluar kamar menjelang siang. Penampilannya rapi, seperti seseorang yang sudah siap pergi, tetapi langkahnya tidak terburu-buru seperti biasanya. Ada sesuatu yang berbeda dalam sikapnya, lebih tenang, tapi juga lebih dingin. Alia yang sedang merapikan ruang tamu sempat menoleh. "Pagi," ucapnya pelan, mencoba membuka percakapan. Raka hanya mengangguk sekilas. Tidak ada senyum. Tidak ada tanya balik. Beberapa saat kemudian, Raka duduk di ruang makan. Alia yang melihat itu segera mendekat, berharap ada sedikit kesempatan untuk berbicara. Namun sebelum Alia sempat berkata banyak, Raka lebih dulu membuka suara. "Alia, kita perlu bicara." Nada suaranya datar, tetapi cukup membuat Alia berhenti bergerak. Alia duduk perlahan di hadapannya. "Tentang apa?" Raka terdiam sejenak, seperti menyusun kata-kata yang sudah lama ia pikirkan. Matanya tidak langsung menatap Alia, melainkan ke arah meja. "Akhir-akhir ini kamu terlalu banyak bertanya. Terlalu banyak curiga," katanya pelan. Alia menahan napas. Ia ingin menjawab, tetapi Raka belum selesai. "Aku capek kalau setiap langkahku harus dijelaskan." Ruangan terasa semakin sunyi. Alia mencoba berbicara hati-hati. "Aku hanya ingin ngerti kamu, Rak." Namun Raka langsung mengangkat tangan sedikit, memotong. "Dengar," ucapnya tegas namun terkendali. "Kamu harus tahu posisi kamu." Kalimat itu membuat Alia terdiam. Raka melanjutkan, kali ini dengan nada yang lebih dingin namun stabil, seperti seseorang yang sudah mengambil keputusan dalam pikirannya. "Kamu itu istri di rumah ini. Kamu nggak perlu ikut masuk terlalu dalam keurusan aku di luar." Alia menatapnya lama. Kata, posisi, itu terasa berat.
Bukan karena maknanya saja, tetapi karena cara Raka mengatakannya seolah itu sesuatu yang final, tidak bisa diperdebatkan. Aku bukan mau ikut campur. Suara Alia melemah. Aku cuma takut kita jauh. Raka menghela napas, lalu berdiri perlahan. Kalau kamu terus begini, justru kamu yang bikin semuanya jadi sulit. Setelah itu, ia merapikan jaketnya dan bersiap pergi lagi. Alia ikut berdiri, masih berusaha menahan sesuatu yang ingin ia katakan. Tapi kita ini suami istri. Raka berhenti sejenak di dekat pintu, tanpa menoleh sepenuhnya. Iya, tapi bukan berarti kamu harus tahu semua hal. Kalimat itu menggantung di udara, lalu Raka pergi begitu saja. Pintu tertutup pelan, tapi bagi Alia, rasanya seperti sesuatu yang lebih besar baru saja menutup di dalam hidupnya. Ia berdiri sendirian di ruang makan, menatap kursi yang baru saja ditinggalkan Raka. Kata, tahu posisi, terus terulang di kepalanya, seperti gema yang tidak berhenti. Dan untuk pertama kalinya, Alia benar-benar mulai memahami bahwa perubahan Raka bukan lagi sekadar jarak, tetapi sesuatu yang sudah mengatur ulang tempatnya dalam kehidupan suaminya sendiri. Alia tetap bertahan. Setelah percakapan terakhir dengan Raka, Alia tidak lagi sama dalam menjalani hari-harinya. Kata-kata, kamu harus tahu posisi kamu, terus berulang di kepalanya, seperti suara yang tidak bisa ia hentikan. Namun meski hatinya semakin terluka, Alia tidak langsung pergi, tidak juga mengambil keputusan besar. Ia tetap tinggal. Bukan karena tidak punya pilihan, tetapi karena masih ada bagian dari dirinya yang mencoba bertahan, berharap sesuatu akan kembali seperti dulu, atau setidaknya menjadi lebih jelas. Hari-hari berikutnya dijalani Alia dengan lebih diam. Ia tetap melakukan semua pekerjaan rumah seperti biasa, tetapi tanpa banyak ekspresi. Tangannya tetap bergerak, namun pikirannya sering kosong. Rumah itu masih sama, tetapi perasaan di dalamnya sudah berubah jauh. Raka semakin jarang berbicara. Jikapun ada interaksi, hanya sebatas hal penting dan singkat. Tidak ada lagi percakapan panjang, tidak ada lagi kebiasaan kecil yang dulu membuat rumah terasa hidup. Alia mulai belajar menguatkan dirinya sendiri dalam kesunyian. Ia tidak lagi menunggu banyak dari Raka, tidak lagi berharap percakapan hangat akan kembali seperti dulu. Setiap pagi ia bangun dengan kesadaran baru, bahwa ia harus berdiri sendiri, bahkan ketika berada di dalam rumah yang sama dengan suaminya. Di sela-sela kesibukannya, Alia sering berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu melanjutkan lagi pekerjaannya. Ia tidak ingin terlihat runtuh di depan siapapun, meski di dalam dirinya banyak hal yang sudah mulai retak. Fiona dan Dimas masih bersikap sama. Tidak lebih lembut, tidak juga lebih keras, hanya tetap dengan jarak dan penilaian yang membuat Alia merasa seperti orang luar di rumah itu. Namun Alia tidak lagi terlalu bereaksi seperti sebelumnya. Ia mulai menyimpan semuanya dalam diam. Yang berubah adalah cara Alia memandang dirinya sendiri. Ia mulai bertanya dalam hati, bukan untuk mencari jawaban dari orang lain, tetapi untuk memahami dirinya sendiri. Sampai kapan ia akan bertahan, dan untuk apa ia sebenarnya bertahan. Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, selalu ada satu hal yang membuatnya tetap bertahan sedikit lebih lama. Kenangan tentang Raka yang dulu, sosok yang pernah menatapnya dengan hangat dan meyakinkan bahwa mereka akan melewati semuanya bersama. Meski sekarang bayangan itu semakin samar, Alia belum sepenuhnya bisa melepaskannya. Dan di tengah semua sakit hati itu, Alia memilih untuk tetap berdiri, meski sendirian, meski tidak lagi didukung seperti dulu. Ia menguatkan dirinya dengan cara yang paling sederhana, bertahan 1 hari lagi, lalu 1 hari lagi setelahnya. Karena di titik itu, bertahan adalah satu-satunya hal yang masih bisa ia lakukan. Kesalahan besar Raka. Raka semakin tenggelam dalam kehidupannya yang lain, tanpa benar-benar menyadari bahwa batas antara kesenangan sementara dan kesalahan besar sudah mulai kabur. Hari itu, ia duduk sendiri di dalam mobil setelah pertemuan dengan Nadine. Suasana di sekitarnya ramai, tetapi pikirannya justru jauh lebih tenang ketika bersama Nadine, tenang yang menipu, karena di baliknya ada keputusan-keputusan yang mulai tidak masuk akal.
Nadine sedang dalam suasana yang tampak seperti biasa. Ia berbicara ringan, tersenyum, dan sesekali menunjukkan ketertarikan pada hal-hal yang Raka lakukan untuknya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam caranya meminta. Tidak lagi sekadar perhatian, tetapi mulai mengarah pada kebutuhan yang lebih besar. Aku lagi ada urusan yang harus segera diselesaikan, ucap Nadine pelan suatu saat, dengan nada yang terdengar halus namun berat. Raka menatapnya. Tidak banyak bertanya. Ia sudah terlalu terbiasa ingin terlihat mampu, terlalu terbiasa ingin tetap dianggap cukup di hadapan Nadine. Apa yang bisa aku bantu? Tanya Raka singkat. Nadine tidak langsung menjawab, hanya menatapnya sebentar, lalu memberikan penjelasan yang terdengar masuk akal di permukaan. Kalimat-kalimatnya rapi, terstruktur, dan cukup meyakinkan untuk seseorang yang tidak lagi terlalu kritis. Dan di titik itu, Raka membuat keputusan yang akan menjadi titik berat dalam hidupnya. Tanpa banyak pertimbangan panjang, ia mengirimkan sejumlah uang dalam jumlah besar. Angka itu bukan lagi kecil seperti sebelumnya. Bukan sekadar pengeluaran biasa. Itu adalah sesuatu yang seharusnya membuatnya berhenti dan berpikir. Namun Raka tidak melakukannya. Ia hanya merasa bahwa ini adalah bagian dari komitmen yang tidak diucapkan. Setelah transaksi itu selesai, Raka tidak langsung merasa menyesal. Justru yang muncul adalah rasa lega sesaat, seolah ia telah menyelesaikan sesuatu yang penting. Nadine menerima semuanya dengan tenang, tanpa menunjukkan reaksi berlebihan. Hanya senyum tipis yang kembali muncul, seolah semua itu memang sudah seharusnya terjadi. Terima kasih, ucapnya singkat. Namun di balik ketenangan itu, Raka tidak melihat apa yang mulai terbentuk perlahan. Di rumah, Alia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan diam, tetap bertahan di tengah tekanan yang tidak pernah benar-benar mereda. Ia hanya merasakan satu hal samar, bahwa kondisi mereka semakin tidak stabil, meski tidak ada yang menjelaskannya secara jujur. Sementara itu, keputusan Raka malam itu telah membuka pintu yang lebih dalam dari sebelumnya. Bukan hanya soal uang yang hilang, tetapi tentang bagaimana ia mulai kehilangan kendali atas arah hidupnya sendiri, tanpa benar-benar menyadarinya. Nadine mulai aneh. Setelah Raka mengirimkan uang dalam jumlah besar itu, ia menunggu sesuatu yang berbeda. Entah ucapan terima kasih yang lebih hangat, atau setidaknya rasa kedekatan yang terasa lebih nyata. Namun yang ia dapatkan justru hal yang tidak ia perkirakan. Nadine mulai berubah. Perubahan itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi perlahan dan terasa janggal. Awalnya hanya dari komunikasi yang mulai tidak seintens biasanya. Pesan-pesan Raka tidak lagi dibalas secepat dulu. Kadang hanya centang dua tanpa respons lanjutan. Kadang dijawab singkat tanpa percakapan yang mengalir. Raka mencoba berpikir positif. Ia menganggap Nadine mungkin sedang sibuk. Namun hari-hari berikutnya justru memperjelas pola yang sama. Setiap kali Raka mengajak bertemu, selalu ada alasan yang terdengar samar. Lagi ada urusan keluarga, kata Nadine suatu kali. Di kesempatan lain, aku lagi butuh waktu sendiri dulu. Atau bahkan tidak ada penjelasan sama sekali, hanya penundaan yang terus berulang. Raka mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Bukan karena ia menuntut banyak, tetapi karena perubahan itu terlalu kontras dengan kedekatan yang sebelumnya terasa intens. Ketika akhirnya mereka bertemu lagi, suasananya pun tidak lagi sama. Nadine tetap tampil rapi dan tenang seperti biasa, tetapi ada jarak yang sulit dijelaskan. Cara bicaranya tidak lagi sehangat sebelumnya, dan ia lebih sering melihat ponselnya daripada benar-benar fokus pada Raka. Akhir-akhir ini kamu sibuk ya? Tanya Raka mencoba membuka percakapan. Nadine tersenyum tipis, tetapi tidak menjawab dengan detail. Iya, lumayan. Jawaban itu menggantung begitu saja. Raka menunggu penjelasan lebih lanjut, tetapi tidak pernah benar-benar datang. Setiap pertanyaan lanjutan seperti dibelokkan dengan halus, seolah tidak ada ruang untuk membahasnya lebih dalam. Semakin sering itu terjadi, semakin Raka merasa kebingungan yang tidak ia akui pada dirinya sendiri.
Ia mulai mengingat kembali semua yang sudah ia lakukan. Waktu, perhatian, dan terutama uang yang sudah ia keluarkan. Namun setiap kali ia mencoba menuntut kejelasan, Nadine selalu punya cara untuk menjaga jarak tanpa terlihat kasar. Aku cuma lagi nggak mau terlalu banyak hal dulu, ucapnya suatu hari dengan tenang. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi cukup membuat Raka diam lebih lama dari biasanya. Di sisi lain, Nadine tetap menjaga citra dirinya dengan baik. Tidak ada emosi berlebihan, tidak ada konflik langsung. Hanya perubahan sikap yang perlahan membuat Raka merasa seperti sedang dibiarkan di ruang yang semakin kosong. Raka mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman, bukan hanya kehilangan perhatian, tetapi juga kehilangan arah dari hubungan yang sebelumnya terasa begitu meyakinkan. Namun ia masih belum siap mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan di titik itu, tanpa disadari Raka, jarak yang diciptakan Nadine bukan lagi sekadar perubahan sikap, tetapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar yang mulai menjauhkan dirinya dari ilusi yang selama ini ia percaya. Jejak digital terbuka. Alia mulai terbiasa hidup dalam diam, tetapi bukan berarti pikirannya ikut tenang. Justru di balik kesunyian itu, ia semakin sering memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia anggap penting. Raka semakin sulit ditebak. Kadang pulang terlalu malam, kadang terlalu cepat pergi, dan semakin jarang benar-benar hadir secara emosional di rumah. Alia tidak lagi menuntut penjelasan secara langsung, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sampai suatu sore, saat Alia sedang membereskan pakaian Raka yang tertinggal di ruang tamu, ia melihat ponsel Raka yang diletakkan begitu saja di sofa. Layar ponsel itu menyala sebentar karena notifikasi. Alia tidak berniat membuka apapun. Namun dalam beberapa detik itu, pikirannya menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah notifikasi transaksi bank. Nominalnya tidak kecil. Alia terdiam cukup lama, menatap layar itu sebelum akhirnya ponsel kembali terkunci. Jantungnya mulai terasa lebih cepat, bukan karena ia ingin ikut campur, tetapi karena angka yang ia lihat tidak sesuai dengan kondisi yang selama ini ia rasakan di rumah. Malamnya, ketika Raka tertidur lebih awal, Alia duduk sendirian di sudut kamar. Pikirannya kembali pada notifikasi itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin itu urusan pekerjaan, seperti jawaban yang selama ini selalu Raka berikan. Namun kali ini, rasa curiga yang sudah lama tumbuh tidak bisa lagi ia tekan. Dengan hati-hati, Alia mencoba mengingat pola-pola yang ia lihat, perubahan pengeluaran, kebiasaan Raka yang sering menyimpan ponsel dekat dirinya, dan alasan-alasan singkat yang semakin sering diulang. Semua itu mulai membentuk satu garis yang sama. Keesokan harinya, saat Raka sedang mandi, ponselnya kembali tertinggal di meja kecil. Alia menatapnya lama. Tangannya sempat ragu, tetapi pikirannya sudah terlalu penuh untuk terus mengabaikan. Dengan hati-hati, ia membuka beberapa bagian yang tidak dikunci. Apa yang ia lihat membuatnya terdiam. Ada riwayat transaksi yang tidak ia kenal, dengan jumlah yang terus berulang dalam nominal besar. Bukan satu kali, tetapi beberapa kali dalam periode yang cukup dekat. Nama tujuan transfer itu tidak ia kenali, tetapi pola pengeluarannya jelas tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga mereka. Alia menutup ponsel itu perlahan. Tangannya sedikit bergetar, tetapi wajahnya berusaha tetap tenang. Ia tidak ingin panik, tidak ingin salah menafsirkan, tetapi angka-angka itu terlalu jelas untuk diabaikan. Di dalam kepalanya, satu pertanyaan mulai muncul dan tidak mau pergi. Uang itu sebenarnya untuk apa? Dan untuk siapa? Sejak saat itu, Alia mulai melihat semuanya dengan lebih serius. Ia tidak lagi hanya merasa curiga, tetapi mulai mengumpulkan potongan-potongan kecil yang selama ini berserakan di depan matanya. Dan untuk pertama kalinya, Alia benar-benar yakin bahwa ia tidak sedang menghadapi hal yang sederhana, melainkan sesuatu yang sudah berjalan jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan. Alia menghubungi teman lama. Setelah melihat jejak transaksi yang mencurigakan, Alia tidak lagi bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kecurigaan yang selama ini ia simpan berubah menjadi dorongan untuk mencari kepastian, meski ia belum tahu seperti apa kebenaran yang akan ia hadapi. Hari itu,
Alia duduk lama di sudut kamar setelah Raka pergi. Rumah terasa seperti biasa, tetapi pikirannya tidak lagi berada di tempat yang sama. Ia membuka ponselnya, menatap daftar kontak yang sudah lama tidak ia sentuh untuk hal-hal penting. Ada satu nama yang akhirnya ia berhenti di situ. Seorang teman lama yang dulu pernah cukup dekat dengannya. Seseorang yang dulu sering ia percaya untuk bertukar cerita. Alia ragu beberapa saat, tetapi akhirnya ia menekan tombol panggil. Suara di seberang terdengar familiar. Sedikit terkejut karena sudah lama tidak dihubungi. "Alia, ini kamu." Alia menarik napas pelan sebelum menjawab. "Iya, aku butuh bantuan." Suasana hening sejenak di ujung telepon, seolah lawannya bisa merasakan bahwa ini bukan percakapan biasa. Alia mulai menceritakan semuanya, tetapi tidak sekaligus. Ia berhati-hati, memilih kata-kata, menjelaskan perubahan Raka, transaksi yang ia lihat, dan nama Nadine yang semakin sering muncul dalam hidup mereka tanpa penjelasan jelas. Di seberang sana, temannya mendengarkan dengan serius, sesekali bertanya untuk memastikan detailnya. "Nama itu kamu tahu dari mana?" tanya temannya. Alia terdiam sejenak. "Dari suamiku." Jawaban itu membuat suasana menjadi lebih berat. Setelah beberapa saat, temannya mulai memberi tanggapan yang lebih tegas. Ia menyarankan Alia untuk tidak hanya diam, tetapi mulai mengumpulkan bukti secara lebih rapi. Bukan untuk menuduh tanpa dasar, tetapi untuk memastikan apa yang sebenarnya sedang terjadi. "Kamu harus hati-hati, Al. Kalau kamu benar, ini bisa lebih besar dari yang kamu kira," ucap temannya dengan nada serius. Alia hanya diam, menatap lantai kamar yang tiba-tiba terasa lebih dingin. Setelah telepon ditutup, Alia tidak langsung bergerak. Ia duduk lama, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Kata, "bukti," terus terngiang di kepalanya. Malam itu, Alia mulai melihat hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi hanya sebagai istri yang bertahan, tetapi sebagai seseorang yang harus mencari kebenaran sendiri, bahkan jika itu berarti harus masuk lebih dalam ke sesuatu yang selama ini disembunyikan dari dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Alia tidak lagi sekadar curiga. Ia mulai bersiap untuk menghadapi kenyataan yang mungkin tidak akan bisa ia abaikan lagi. Fakta mengejutkan. Setelah percakapan panjang dengan teman lamanya, Alia tidak lagi bisa menenangkan pikirannya hanya dengan menunggu atau berharap keadaan berubah sendiri. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk mencari kebenaran sampai ke akar. Dengan bantuan temannya, Alia mulai menelusuri nama Nadine lebih dalam. Awalnya tidak mudah. Informasi yang mereka temukan terasa samar, seolah perempuan itu memang sengaja tidak meninggalkan jejak yang jelas. Namun semakin mereka menggali, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Nama Nadine ternyata tidak hanya muncul di satu tempat. Ada beberapa laporan dan percakapan di forum yang menyebut sosok dengan ciri-ciri yang mirip, perempuan muda, penampilan meyakinkan, gaya hidup mewah, dan cerita tentang keluarga pengusaha yang tidak pernah bisa dibuktikan kebenarannya. Alia membaca semuanya dengan perasaan yang semakin tidak nyaman. Sampai akhirnya, satu informasi membuatnya benar-benar terdiam. Ada jejak kasus penipuan online yang sudah lama dilaporkan, dengan pola yang sangat mirip. Modusnya bukan kekerasan, bukan paksaan, tetapi membangun citra, mendekati korban, menciptakan kedekatan, lalu perlahan mengambil keuntungan secara finansial tanpa disadari. Dan nama yang muncul dalam beberapa laporan itu, sama. Nadine. Alia menatap layar ponselnya lama, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia baca. Tangannya dingin, tetapi pikirannya justru menjadi terlalu aktif. Temannya di telepon sebelumnya juga kembali menghubungi setelah melakukan pengecekan tambahan. Suaranya terdengar lebih serius dari sebelumnya. "Al, ini bukan sekadar dugaan," ucapnya pelan. "Ada kemungkinan besar dia memang sudah pernah melakukan hal seperti ini ke orang lain." Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk diam, mencoba menghubungkan semua potongan yang selama ini ia lihat. Perubahan Raka, uang yang mengalir tanpa arah jelas, dan nama Nadine yang selalu muncul di tengah kekacauan itu.
Semua mulai membentuk satu gambaran yang semakin sulit untuk diabaikan. Nadine bukan sosok yang selama ini Raka bayangkan. Bukan anak pengusaha. Bukan perempuan dari kehidupan mewah yang stabil. Melainkan seseorang yang citranya dibangun dengan sangat rapi untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Alia menutup ponselnya perlahan. Napasnya terasa berat. Tetapi pikirannya justru menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Kini ia tidak lagi hanya curiga. Ia sudah tahu bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Dan nama Nadine bukan lagi sekadar bagian dari dugaan, tetapi kunci dari seluruh kebohongan yang selama ini mengelilingi hidup Raka. Dan untuk pertama kalinya, Alia sadar bahwa kebenaran yang ia cari bukan hanya akan mengubah pandangannya, tetapi mungkin juga menghancurkan seluruh dunia yang selama ini ia coba pertahankan. Nadine masuk daftar polisi. Kebenaran yang ditemukan Alia sebelumnya belum cukup membuatnya tenang. Justru semakin ia tahu, semakin dalam pula rasa gelisah yang muncul di dadanya. Karena sekarang, semua yang awalnya hanya dugaan mulai memiliki bentuk yang nyata. Dengan informasi yang sudah ia kumpulkan, Alia kembali menghubungi temannya. Kali ini percakapan mereka tidak lagi sebatas pencarian biasa. Ada langkah lebih jauh yang mereka tempuh. Menelusuri data yang lebih resmi dan terarah. Beberapa jam kemudian, kabar itu datang. Teman Alia mengirimkan pesan singkat, namun isinya membuat Alia langsung terdiam lama. Al, nama Nadine ada di catatan kasus penipuan online. Alia membaca pesan itu berulang kali, seolah berharap ada kesalahan. Tapi tidak ada yang berubah. Kalimat itu tetap sama, tetap jelas, dan tetap berat untuk diterima. Tidak lama setelah itu, temannya mengirimkan penjelasan tambahan. Nama Nadine memang pernah muncul dalam laporan kasus penipuan daring, dengan pola yang konsisten, pendekatan personal, membangun kepercayaan. Lalu mengambil keuntungan finansial dari korban secara bertahap. Alia merasa tubuhnya dingin seketika. Semua cerita tentang anak pengusaha, gaya hidup mewah, dan sikap percaya diri yang selama ini ditunjukkan Nadine, tiba-tiba terlihat seperti bagian dari sesuatu yang disusun dengan sangat hati-hati. Bukan kebetulan. Bukan sekadar kesalahpahaman. Tetapi pola. Dan yang paling membuat Alia terpukul adalah satu hal. Raka bukan hanya sedang jatuh cinta pada seseorang yang salah, tetapi juga mungkin sedang terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar perselingkuhan biasa. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar dalam diam, menatap kosong ke arah dinding, sementara pikirannya terus berputar. Di satu sisi, ia marah. Di sisi lain, ia takut. Bukan hanya takut pada Nadine, tetapi juga takut pada apa yang akan terjadi jika Raka mengetahui kebenaran ini, atau lebih buruk lagi, jika Raka tetap menolak untuk mempercayainya. Untuk pertama kalinya, Alia tidak hanya memikirkan rumah tangganya yang retak, tetapi juga sebuah ancaman yang nyata, yang kini sudah memiliki nama, jejak, dan catatan resmi. Dan di tengah keheningan itu, Alia sadar bahwa permainan ini sudah tidak lagi berada di level yang sama seperti sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar hubungan yang hancur. Ini sudah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar, dan jauh lebih berbahaya. Raka tidak percaya. Alia tidak langsung menyampaikan semuanya pada Raka. Ia tahu, apa yang ia temukan bukan hal yang mudah diterima. Tapi semakin lama ia menunda, semakin besar pula risiko Raka semakin terjerat dalam situasi yang tidak ia sadari. Sampai akhirnya, pada satu malam ketika Raka pulang lebih awal dari biasanya, Alia memutuskan untuk berbicara. Raka baru saja meletakkan kunci mobil di meja ketika Alia mendekat dengan langkah pelan. Wajahnya tegang, tapi ia berusaha tetap tenang. "Rak, aku perlu ngomong sesuatu," ucap Alia hati-hati. Raka menoleh sekilas. "Apa lagi?" Nada suaranya sudah menunjukkan kelelahan, seolah ia tidak ingin ada percakapan yang rumit. Alia menarik napas dalam. Ia tidak langsung menyebut nama Nadine, tidak juga langsung menuduh. Ia mulai dari hal yang paling dasar, transaksi, pola pengeluaran, dan informasi yang ia temukan dari temannya. Namun baru beberapa kalimat, ekspresi Raka langsung berubah.
Dari mana kamu dapat semua ini? Potongnya cepat. Alia terdiam sejenak. Aku cari tahu. Kata itu langsung membuat Raka menghela napas keras. Ia berjalan beberapa langkah menjauh, lalu menatap Alia dengan sorot yang tidak lagi sabar. Jadi kamu ngikutin aku sekarang? Suaranya mulai meninggi. Alia menggeleng cepat. Bukan begitu, Rak. Aku cuma khawatir tentang Nadine. Nama itu baru saja keluar, tapi reaksi Raka langsung meledak. Jangan bawa-bawa dia, bentaknya. Suasana langsung menegang. Alia terdiam, tapi tetap mencoba melanjutkan. Aku nggak bilang tanpa alasan. Aku punya bukti. Namun Raka tidak mau mendengar. Bukti apa? Raka tertawa kecil, tapi bukan tawa yang ringan. Kamu itu terlalu banyak berpikir. Alia, kamu selalu cari-cari masalah. Alia menatapnya, tidak percaya dengan respons itu. Aku nggak cari masalah. Aku cuma nggak mau kamu. Cukup. Suara Raka lebih keras dari sebelumnya. Keheningan jatuh sesaat setelah itu. Raka menarik napas, mencoba menenangkan dirinya, tapi emosinya masih jelas terlihat. Kamu nggak kenal Nadine, ucapnya lebih pelan, tapi tegas. Kamu nggak tahu apapun tentang dia. Alia melangkah sedikit mendekat. Justru itu yang aku maksud. Rak, aku sudah cari tahu. Dia pernah terlibat kasus penipuan online. Kalimat itu seperti pemantik terakhir. Raka menatap Alia tajam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Stop, katanya dingin. Aku nggak mau dengar omong kosong itu lagi. Alia terdiam. Raka mengambil jaketnya, lalu berjalan menuju pintu. Kalau kamu mau terus berprasangka, itu urusan kamu, ucapnya sebelum keluar. Tapi jangan bawa nama Nadine dalam hal ini. Pintu tertutup. Alia berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang sunyi. Semua kata-katanya barusan tidak masuk Raka. Tidak satu pun. Bahkan bukti yang ia kumpulkan seolah tidak berarti apa-apa di mata suaminya. Dan malam itu, Alia akhirnya memahami satu hal yang paling menyakitkan. Raka tidak sedang mencari kebenaran. Ia sedang menolak untuk mempercayainya. Bukti diperlihatkan. Sejak pertengkaran malam itu, Alia tidak lagi mencoba meyakinkan Raka dengan kata-kata. Ia tahu, setiap penjelasan hanya akan dianggap sebagai prasangka. Karena itu, ia memilih jalan lain, sesuatu yang lebih dingin, lebih tenang, tapi jauh lebih sulit untuk dibantah. Bukti. Alia mengumpulkan semuanya dengan rapi. Tangkapan layar transaksi, catatan alur pengiriman uang, serta informasi tentang Nadine yang ia dapatkan dengan bantuan temannya. Semua ia simpan dalam satu folder di ponselnya, seperti potongan-potongan kebenaran yang akhirnya siap ditunjukkan. Hari itu, Alia menunggu momen yang tepat. Raka sedang berada di rumah. Begitu juga Fiona dan Dimas. Suasana rumah terasa seperti biasa, tetapi di dalam diri Alia, ada keputusan yang sudah matang. Ia berjalan ke ruang tengah dengan ponselnya di tangan. Aku mau kalian lihat sesuatu, ucap Alia pelan. Fiona menoleh lebih dulu, diikuti Dimas. Raka yang sedang duduk di sofa ikut mengangkat pandangan. Ekspresinya langsung berubah sedikit waspada. Apalagi ini? Tanya Raka datar. Alia tidak menjawab. Ia hanya membuka layar ponselnya, lalu mulai memperlihatkan satu persatu. Awalnya Raka hanya menatap sekilas, seolah tidak terlalu tertarik. Namun semakin lama ia melihat, ekspresinya mulai berubah. Garis wajahnya menegang, terutama ketika melihat jumlah transaksi dan pola pengiriman uang yang tidak lagi bisa dianggap kecil atau kebetulan. Fiona yang duduk di samping ikut mengernyit. Itu apa maksudnya? Tanyanya singkat. Alia menarik napas pelan. Ini semua transaksi Raka. Dan ini, informasi tentang Nadine. Nama itu langsung membuat suasana berubah. Raka langsung duduk tegak. Stop, ucapnya cepat. Tapi Alia tidak berhenti. Ia lanjut menunjukkan data berikutnya. Laporan yang menyebut nama Nadine dalam kasus penipuan online.
Dimas yang sejak tadi diam mulai ikut memperhatikan lebih serius. Wajahnya berubah sedikit, meski ia masih menahan diri untuk tidak langsung bereaksi. Fiona menatap layar lama, lalu menatap Alia. "Ini dari mana kamu dapat semua ini?" tanyanya tajam. "Bukan dari satu sumber," jawab Alia tenang. "Aku cek semuanya. Aku nggak akan bawa ini kalau aku nggak yakin." Raka langsung berdiri. "Kamu sengaja nyari-nyari kesalahan orang, ya?" Alia menatapnya. "Aku cuma ingin kamu lihat kenyataannya." Tapi Raka menggeleng cepat. "Ini bukan kenyataan. Ini fitnah." Kata itu jatuh berat di ruangan. Alia tetap tenang, meski matanya mulai menunjukkan kelelahan yang selama ini ia tahan. Kalau ini fitnah, kenapa semua polanya sama? Kenapa uang yang keluar sebanyak ini nggak pernah jelas kemana? Raka terdiam sesaat, tapi ekspresinya tetap keras. "Itu urusan aku," katanya dingin. Fiona akhirnya ikut berbicara. Suaranya lebih hati-hati dibanding Raka. "Alia, kamu yakin semua ini benar?" Alia menoleh ke mertuanya. "Aku nggak akan datang sejauh ini kalau aku nggak yakin." Ruangan menjadi hening. Namun yang paling jelas terasa bukanlah bukti yang ditampilkan Alia, melainkan penolakan Raka yang semakin kuat, seolah ia lebih memilih mempertahankan keyakinannya daripada menghadapi kemungkinan bahwa ia telah ditipu. Dan di titik itu, Alia menyadari satu hal yang membuat dadanya semakin sesak, bahwa kebenaran bukan hanya tentang apa yang ditemukan, tetapi juga tentang siapa yang bersedia menerimanya. Keluarga terdiam. Ruangan itu masih terasa tegang bahkan setelah Alia selesai menunjukkan semua bukti. Ponsel di tangannya sudah diturunkan, tetapi suasana yang tertinggal justru semakin berat, seperti udara yang tiba-tiba menjadi lebih sempit. Raka masih berdiri. Wajahnya keras, tapi jelas ada sesuatu yang tidak stabil di balik ekspresinya, antara marah, tidak percaya, dan menolak untuk menerima. "Semua itu nggak berarti apa-apa," ucap Raka akhirnya, lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri daripada membantah Alia. Alia tidak langsung menjawab. Ia sudah mengeluarkan semua yang ia punya. Sekarang ia hanya menunggu, bukan untuk menang, tapi untuk melihat siapa yang akhirnya mau membuka mata. Fiona yang biasanya cepat berbicara, kali ini hanya diam. Matanya bergerak dari layar ponsel ke wajah Alia, lalu ke Raka. Tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kehilangan arah dalam menilai situasi. Dimas pun sama. Ia duduk diam dengan tangan bersilang, pandangannya menurun sedikit ke lantai, lalu kembali ke layar yang masih menyala di tangan Alia. Ekspresinya tidak menunjukkan kemarahan, tidak juga pembelaan, hanya kebingungan yang ditahan. "Aku nggak tahu harus bilang apa." Akhirnya suara Fiona keluar pelan, hampir seperti gumaman. "Itu saja." Tidak ada bantahan, tidak ada pembelaan seperti biasanya, tidak juga dukungan. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Alia menatap mereka semua. Ia tidak berharap mereka langsung percaya sepenuhnya, tetapi diamnya mereka justru terasa lebih jujur daripada semua kata-kata yang mungkin bisa diucapkan. Raka melihat ke arah ibunya, lalu ayahnya, seolah mencari pegangan, mencari pihak yang bisa memperkuat keyakinannya bahwa Alia salah. Tapi yang ia temukan justru diam yang sama. "Jangan ikut-ikutan diam," ucap Raka akhirnya. Nadanya meninggi sedikit. "Ini cuma kesalahpahaman." Namun tidak ada respons langsung. Fiona membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Dimas menghela napas pelan, tapi tetap tidak berbicara. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu tidak dipenuhi pertengkaran, melainkan ketidakmampuan untuk menyangkal apa yang sedang mereka lihat. Alia berdiri diam di tengah ruangan, tidak lagi menekan, tidak lagi memaksa. Ia hanya membiarkan bukti itu ada di sana, di antara mereka semua. Raka masih menolak. Tapi kali ini, penolakannya tidak lagi berdiri sendirian dengan dukungan penuh seperti sebelumnya. Karena bahkan orang tuanya sendiri, tidak lagi punya kata-kata untuk membela atau menyangkal. Dan di tengah keheningan itu, Alia akhirnya mengerti bahwa kebenaran tidak selalu langsung diterima,
Kadang ia hanya membuat orang-orang terdiam, sebelum mereka siap untuk menghadapi apa yang sebenarnya sudah lama ada di depan mata. Raka jatuh hancur. Keheningan di ruang itu tidak bertahan lama, tetapi cukup untuk mengubah sesuatu di dalam diri Raka. Bukan langsung pengakuan, bukan juga penerimaan, melainkan kegelisahan yang mulai merambat pelan, seperti retakan kecil yang tak bisa lagi ia abaikan. Setelah Alia kembali ke kamarnya, suasana rumah masih terasa berat. Fiona dan Dimas tidak banyak bicara. Mereka masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri, sementara Raka justru mulai gelisah dengan caranya sendiri. Malam itu, Raka duduk sendirian di kamar. Ponselnya ada di tangannya. Layar menyala dan mati berkali-kali tanpa ia benar-benar memutuskan apa yang ingin ia lakukan. Nama Nadine masih tersimpan di sana, seperti sesuatu yang dulu membuatnya yakin, tapi kini mulai terasa asing. Dengan napas berat, Raka mulai membuka ulang riwayat transaksinya. Satu persatu. Angka-angka itu muncul lagi di layar. Transfer yang dulu ia lakukan tanpa banyak berpikir, pengeluaran yang ia anggap sebagai bagian dari kedekatan, dan semua keputusan yang dulu terasa ringan, kini terlihat seperti sesuatu yang sangat berat untuk dilihat ulang. Semakin lama ia menatapnya, semakin sulit ia mengabaikan kenyataan yang mulai terbentuk. Jumlahnya terlalu besar. Bukan hanya satu kali, bukan hanya dua kali. Berulang. Konsisten. Mengalir tanpa arah yang jelas kembali padanya. Raka menggeser layar perlahan. Matanya mulai kehilangan fokus. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat itu sebagai investasi perasaan atau komitmen. Ia hanya melihat satu hal. Uangnya sudah tidak ada di tempatnya. Ia mencoba membuka percakapan dengan Nadine. Pesan dikirim, lalu centang dua muncul, tapi tidak ada balasan yang datang secepat dulu. Ia menunggu beberapa menit, lalu jam berganti, tapi hasilnya tetap sama, hanya keheningan. Raka mulai menghubungi lagi. Kali ini lebih cepat, lebih gelisah. Tetap tidak ada jawaban. Di titik itu, sesuatu dalam dirinya mulai runtuh perlahan. Ia membuka kembali foto-foto, chat lama, semua momen yang dulu terasa meyakinkan. Namun sekarang semuanya terlihat berbeda, lebih dingin, lebih jauh, dan lebih seperti sesuatu yang ia kejar tanpa benar-benar memegang apapun. Dan untuk pertama kalinya, Raka tidak bisa lagi menahan pikirannya sendiri. Aku ngapain aja selama ini? Gumamnya pelan. Suara itu hampir tidak terdengar, bahkan oleh dirinya sendiri. Di luar kamar, rumah tetap sunyi. Tidak ada Alia yang datang menghibur. Tidak ada orang tua yang memberi pembelaan seperti dulu. Hanya dia, dengan pikirannya sendiri yang mulai tidak bisa ia kendalikan. Semua yang ia keluarkan, uang, waktu, dan kepercayaan, perlahan terlihat kembali dalam satu kesimpulan yang tidak ingin ia terima. Tidak ada yang kembali. Raka menunduk. Ponselnya terlepas sedikit dari genggamannya. Dadanya terasa sesak, bukan karena marah, tapi karena kesadaran yang datang terlalu terlambat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Raka tidak lagi merasa sedang ditipu oleh orang lain saja, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Alia bangkit. Setelah malam panjang yang penuh bukti, penolakan, dan keheningan yang berat, Alia tidak lagi menunggu keadaan rumah itu berubah dengan sendirinya. Ia sudah melewati batas antara bertahan karena harapan dan bertahan karena kebiasaan. Pagi itu, Alia bangun lebih awal dari biasanya. Rumah masih sunyi, tetapi tidak lagi terasa sama seperti dulu. Ada sesuatu dalam dirinya yang sudah bergeser, lebih tenang, tapi juga lebih tegas. Ia duduk di tepi tempat tidur cukup lama, bukan untuk meratapi keadaan, tetapi untuk menyusun pikirannya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak memikirkan Raka, Fiona, atau Dimas terlebih dahulu. Ia memikirkan dirinya sendiri. Alia mulai mengumpulkan barang-barang pribadinya secara perlahan. Bukan dengan emosi yang meledak, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kesadaran yang sudah matang. Setiap pakaian yang ia lipat, setiap barang yang ia masukkan ke dalam tas, terasa seperti bagian dari dirinya yang kembali ia ambil. Di ruang lain,
Suasana rumah masih berjalan seperti biasa, meski ketegangan belum sepenuhnya hilang sejak malam sebelumnya. Namun Alia tidak lagi menunggu momen yang tepat. Ia tahu, tidak akan pernah ada waktu yang benar-benar mudah untuk mengambil keputusan seperti ini. Ketika Alia keluar kamar dengan tas di tangannya, langkahnya tidak terburu-buru, tetapi juga tidak ragu. Fiona yang melihatnya dari dapur langsung berhenti bergerak. "Mau kemana?" tanyanya singkat. Nadanya lebih pelan dari biasanya. Alia berhenti sejenak. Ia menatap wanita itu, lalu menjawab dengan tenang. "Aku mau pergi dulu." Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada pembelaan diri. Hanya kalimat sederhana yang sudah dipikirkan dengan jelas. Dimas muncul tidak lama setelah itu, berdiri di dekat pintu ruang tengah. Ia tidak langsung bicara, hanya memperhatikan Alia yang sudah siap melangkah keluar dari rumah itu. Raka sendiri baru muncul beberapa detik kemudian. Wajahnya masih menyimpan sisa kekacauan dari malam sebelumnya. Tapi ketika melihat Alia dengan tas di tangannya, ekspresinya langsung berubah. "Alia, kamu mau kemana?" Suara Raka terdengar lebih pelan kali ini, tidak setegas biasanya. Alia menatapnya lama. Tidak ada emosi berlebihan di wajahnya. Hanya ketenangan yang berbeda dari sebelumnya. "Aku nggak bisa terus di sini kalau aku sendiri nggak dianggap," jawabnya pelan. Raka terdiam. Alia menarik napas sekali lagi, lalu melanjutkan, "Aku butuh hidup yang lebih jelas. Aku butuh berdiri sendiri dulu." Kalimat itu tidak terdengar seperti ancaman, tidak juga seperti tuntutan. Lebih seperti keputusan yang sudah lama dipikirkan dan akhirnya diucapkan. Fiona membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Dimas juga tetap diam, kali ini tanpa mencoba menahan. Raka melangkah sedikit maju, tapi berhenti di tengah jalan. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi tidak satu pun yang berhasil keluar dengan jelas. Alia tidak menunggu jawaban. Ia melangkah menuju pintu, lalu berhenti sebentar tanpa menoleh kembali. Dan saat ia benar-benar keluar dari rumah itu, langkahnya tidak lagi terasa seperti seseorang yang pergi karena kalah, melainkan seseorang yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Di belakangnya, rumah itu tetap berdiri, penuh dengan orang-orang yang masih terdiam oleh kebenaran yang baru saja mereka hadapi. Tapi di depan Alia, dunia baru sudah mulai terbuka, meski belum jelas seperti apa bentuknya. Dan untuk pertama kalinya, Alia tidak berjalan karena ingin bertahan. Ia berjalan karena ingin hidup. Kebenaran terungkap. Beberapa waktu setelah Alia meninggalkan rumah itu, kehidupan di dalamnya tidak pernah benar-benar kembali sama. Raka masih menjalani hari-harinya dengan beban yang semakin nyata. Setelah semua bukti terbuka, setelah semua penolakan berubah menjadi kesadaran yang terlambat, ia akhirnya mencoba mencari kebenaran tentang Nadine dengan cara yang tidak lagi ia hindari. Namun semuanya sudah terlambat. Kabar itu datang seperti pukulan terakhir. Nadine akhirnya ditangkap oleh pihak berwenang setelah rangkaian penyelidikan kasus penipuan daring yang sebelumnya sempat terungkap kembali. Nama yang dulu ia banggakan, cerita yang dulu ia percayai, dan citra yang ia kagumi, semuanya runtuh dalam satu kenyataan yang tidak bisa lagi disangkal. Raka membaca kabar itu dalam diam. Tidak ada kemarahan lagi. Tidak ada pembelaan. Hanya keheningan panjang yang terasa seperti menelan semua hal yang pernah ia yakini. Semua uang yang ia keluarkan, semua keputusan yang ia ambil, semua keyakinan yang ia pertahankan dengan keras kepala, tidak kembali menjadi apapun selain penyesalan. Ia duduk sendirian, menatap layar ponselnya yang menampilkan berita itu berulang kali, seolah berharap ada bagian yang bisa diubah. Tapi tidak ada. Yang tersisa hanya kesadaran pahit bahwa ia telah kehilangan banyak hal sekaligus. Uang, kepercayaan, dan yang paling sulit diterima, orang yang sebenarnya selalu ada di sisinya sejak awal. Alia. Sementara itu, Alia menjalani hidupnya di tempat yang berbeda. Ia tidak lagi berada dalam tekanan rumah itu, tidak lagi berada di bawah tatapan yang merendahkan atau kebisuan yang menyakitkan. Hari-harinya mungkin tidak langsung mudah, tetapi ada sesuatu yang kembali ia miliki, ruang untuk dirinya sendiri. Ia bekerja,
membangun kembali hidupnya sedikit demi sedikit, tanpa harus menjelaskan setiap langkahnya kepada siapapun yang meragukannya. Tidak ada lagi suara yang mengatakan ia tidak pantas. Tidak ada lagi peran yang memaksanya untuk mengecilkan dirinya sendiri. Hanya hidup yang ia jalani dengan perlahan, tapi pasti. Di sisi lain, Raka mulai memahami bahwa penyesalan tidak selalu datang dengan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Beberapa keputusan hanya meninggalkan sisa yang harus dipikul sendiri. Dan dalam keheningan itu, ia akhirnya mengerti bahwa kehilangan Alia bukan dimulai ketika Alia pergi, tetapi ketika ia berhenti melihatnya sebagai seseorang yang perlu dihargai. Alia sendiri tidak menoleh ke belakang. Ia tidak lagi mencari penjelasan, tidak lagi menunggu pengakuan. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak hidup untuk membuktikan dirinya pada siapapun. Ia hidup untuk dirinya sendiri. Dan disitulah kebenaran terakhir terungkap, bahwa meski pengkhianatan bisa menghancurkan banyak hal, ia juga bisa menjadi awal dari seseorang untuk menemukan kembali dirinya yang paling berharga. Tama.